Ticu mengusap perut ratanya dan berbisik, aku tak tahu kehadiranmu. Jati, itu saja. Aku percaya aku akan bahagia memilikimu dalam hidupku. Sebenarnya, kau orang yang hangat. Hanya saja kehangatan bukan untukmu. Aku menikahimu karena terpaksa dan kau menikahiku karena kau mencintaiku. Kamu tahu kamu mencintaiku, ambil keluarga dan karir Anda untuk mengancammu menikahinya. Bamu terlalu berlebihan. Tapi berdiri di posisi orang yang jauh, saya hanya ingin hal-hal baik untuk putri saya. Tapi aku tidak bisa berpikir seperti itu. Mari kita tanyakan siapa yang bisa mencintai putri orang yang memaksanya. Aku sangat larut malam itu. Aku masuk ke kamar dan menemukanmu sedang tidur. Ada catatan rumah sakit di atas nakas. Anda mengambilnya. Kemudian Anda menelpon. Aku ingin memberitahumu bahwa aku hamil. Hatiku sedikit terluka. Aku tidak membencimu, tapi aku tidak bisa mencintaimu. Aku membencimu karena memaksaku. Tapi ada apa denganmu? Satu-satunya salahku adalah mencintaimu. Selama beberapa bulan berikutnya, saya merawatnya. Aku tidak mencintaimu, Anda juga harus memenuhi tanggung jawab seseorang. Suami sekarang ada tanggung jawab seorang ayah. Karena kau membawa darahku. Hari-hari ini bagi Anda itu adalah rantai. Hari bahagia aku menjagamu setiap sedikit. Anda merasa sangat mencintai anak ini. Anda tahu Anda akan hamil sedikit lebih cepat. Anda akan dirawat dengan penuh kasih seperti sekarang. Suatu malam kau dan aku berada di tempat tidur. Mereka berdua saling memunggungi. Katanya pelan, "Sayang, oh apakah kamu mencintaiku?" Jika tak menjawab pelan, kau tertawa. Aku bercanda. Jangan khawatir. Aku tetap diam dan tidak menjawabmu. Apakah aku mencintaimu atau tidak, Anda harus mencintai anak Anda nanti. Dia tertawa dan air mata terus berjatuhan. Kemudian dia mengusap perutnya dan berpikir, karena anakku hanya memilikimu. Menghapus 2 baris air mata. Dia berbalik dan memeluknya dari belakang. Punggung mukaku. Jika Anda melihat itu, tertawalah. Jangan salah paham, aku ingin memelukmu. Saya melihat Anda mengabaikan perilaku Anda. Semakin erat dia memeluknya, ada baiknya untuk tidak melepaskan sepanjang hidup Anda. Hari-hari terakhir kehamilan kau makin kurus. Di luar perut besar, satu-satunya tempat pada Anda adalah kulit dan tulang. Dia membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dia hanya tertawa dan menjawab bahwa dia sakit. Hari di mana Anda melahirkan. Kau terluka, aku masih ingin kau membawaku ke rumah sakit. Dibutuhkan setengah jam dengan mobil. Sementara rumah sakit B terdekat juga bisa mengantar. Setelah melaporkan bahwa kepala departemen langsung mengantarkannya setelah 2 jam, saya berdiri di depan ruang bersalin. Tangisan seorang anak terdengar di dalam. Apakah anak Anda lahir? Pintu ruang bersalin terbuka lebar. Perawat memanggil saya masuk. Ikuti perawat. Aku melihatmu di tempat tidur dengan nafas terengah-engah. Melihatmu tersenyum puas. Apakah aku mencintaimu atau tidak? Anda harus mencintai anak Anda. Karena nanti anakku hanya akan memilikimu. Kata-kata yang Anda ucapkan lagi dan lagi. Kata-kata yang hanya berani berpikir. Sekarang kamu juga memberitahuku. Dia mengangkat tangannya. Aku ingin menyentuh wajah seseorang yang aku cintai untuk terakhir kalinya. Karena kau tahu ini kesempatan terakhirmu. Aku lelah. Aku tidur sebentar. Jaga anak Anda sebagai gantinya. Lengan Anda bersandar di wajah Anda secara perlahan. Matanya perlahan menutup. Pada saat yang sama, jeritan mengikat telinga bayi. Menggema di seluruh ruangan. Penulis terbangun. Setelah mimpi buruk mengerikan itu, tanpa sadar ia melihat keluar ke tempat di sebelahnya. Untungnya itu hanya mimpi buruk yang masih ada di sini. Wanita di sebelahnya bergegas bangun. Mungkin karena sit up cepat Anda. Ini mempengaruhi tidur Anda. Seperti batu giok bangun dengan mata mati. Suaranya masih mengantuk. Apa yang kamu lakukan? Kau jelas punya sal, tapi acuh tak acuh. Aku tidak tahu kenapa kamu tidur. Anda bisa tidur ketika orang yang paling Anda cintai, dia juga suamimu, berada dalam keadaan seperti itu. Hatimu tidak tenang. Dia dan tangannya mengambil handuk kertas di atas nakas. Usap dengan lembut keringat tipis yang masih ada di dahimu. Suaramu lembut di malam hari. Aku bermimpi buruk. Aku ingat mimpi buruk barusan. Ini benar-benar menakutkan. Ini tidak seperti mimpi buruk biasa.
Ini adalah serangkaian peristiwa yang tidak terkait. Bordir harus ini realistis seperti gambar bergerak lambat. Jeti pelan-pelan saja. Aku ingat saat-saat kau dan aku. 10-10 itu mencerminkan kebenaran ini bahkan lebih mencerahkan. Saya suami yang buruk. Betapa dalam rasau telah menyakiti istrinya, aku mengambil tanganku yang kurus orang yang menyeka keringatmu untukmu. Anda semakin kecil dan kecil. Saya hamil dan berat badan saya belum bertambah. Bahkan kehilangan berat badan karena 3 bulan pertama morning sickness yang berat, saya sudah hamil selama berbulan-bulan dan saya sangat sakit. Kau menanyakan pertanyaan tak disengaja seperti itu. Seperti batu giok yang tersenyum-senyum murni di malam hari membuatku berdebar, aku sakit dan tidak bisa makan apa-apa. Tapi saat mendengar jawabanmu, rasa dingin di punggungku tiba-tiba datang. Mengapa jawaban Anda? Hidup dalam mimpi seperti ini. Aku takut. Aku akan membawamu untuk memeriksa besok. Tapi batu giok itu tidak tahu. Bagaimana Anda bertemu mimpi itu membuat Anda tidak stabil secara psikologis. Kamu sulit dimengerti. Minggu lalu saya masuk jauh ke dalam suara dan semuanya baik-baik saja. Ketika perasaan takut tiba-tiba menguasai semua, aku meninggikan suaraku padamu. Aku bilang, aku akan memeriksamu besok. Kau bisa mendengarku? Saya hanya bisa mengatakan ya selama 1 jam. Lalu tersenyum lembut, aku tahu. Sekarang pergilah tidur. Dia berbaring lalu membelakanginya. Aku hanya bisa menelan air mataku kembali ke dalam. Kamu tidak bisa menangis, kau yang bertanggung jawab. Dengan keputusanku yang keras kepala. Sekali waktu, pernikahan yang dingin adalah yang dia pilih. Tidak ada yang memaksamu. Hanya kau yang dipaksa. Karena kefanatikannya dan kekuatan banyak. Ketika ruang di kamar tidur mengendap butuh sekitar 2 menit sampai tempat tidur di sebelah tenggelam. Mungkin Anda berbaring di tempat tidur. Beberapa detik kemudian sebuah lengan mantap memeluknya. Tangan besar itu dengan lembut mengelus perutnya yang sedikit terangkat. Dengan cara yang canggung, suaranya sangat jauh dari tatapan gelisah yang dia buat sebelumnya. Ini seperti 2 orang yang sama sekali berbeda. Maaf, aku baru saja bertemu jahat. Jeti sedikit mengganggu. Tidurlah. Dia menatap tangan di perutnya. Tubuh dan pikiran yang baru saja lenyap. Dia tersenyum bahagia. Katakan ya selama 1 jam. Dia adalah orang yang sangat sensitif. Beberapa menit yang lalu aku marah padamu. Beberapa menit kemudian dia menghiburnya. Promosi memberi Anda ulasan berarti kau sudah melupakan semuanya. Tapi jujur terkadang Anda cemburu pada anak Anda. Karena aku memiliki cintamu, tapi kamu tidak. Ini seperti Anda sangat mencintai anak Anda, tapi kamu tidak mencintai orang yang mengandung bayimu. Anda bersedia untuk mengerti saya. Anda juga punya alasan untuk itu. Siapa yang mencintai orang yang memaksanya? 8 pagi dini hari dia membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Lebih dari 1 jam setelah hasil, saya melihat kesimpulan dokter dengan mata kepala sendiri. Adalah bahwa semuanya normal. Baik ibu maupun bayinya sehat. Aku berani bernapas lega sekarang. Batu yang membebaniku semalam sudah disingkirkan. Tuhan tahu betapa tidak sabarnya aku menunggumu di luar. Aku khawatir terjadi sesuatu kepadamu, terutama anakmu. Anda sendirian di dunia ini, itu adalah keluarga Anda. Dia adalah orang yang dengannya Anda berbagi darah yang sama. Dan istrimu, aku tidak yakin apakah dia keluargamu atau bukan. Kaulah yang menempatkanku dalam situasi ini. Aku tidak membencimu, tapi itu masih belum bisa diterima. Anda bersama saya, istri Anda, adikku dan jalan. Ubah aku menjadi orang yang tidak benar. Dan menyembunyikan bayangan istrinya, kau harus menikahinya agar orang bisa mengutukmu. Kau penambang terkenal. Setahun yang lalu, aku pertama kali bertemu denganmu. Kesan saya tentang Anda sangat mendalam. Gadis kecil berada di usia muda yang paling cantik, saya selalu memakai gaun putih. Cewek girl, aku punya firasat jiwa kesepian murni seperti gaun-gaun ini. Hanya saja kesan baiknya padam. Sejak ayahmu bertemu denganmu, putriku sangat menyukaimu. Aku tidak tahu harus senang atau sedih. Aku melihatmu hanya sebagai adik perempuanku. Anda terus terang mengungkapkan pikiran Anda, aku hanya melihatnya sebagai adikku. Anda mendengarnya? Jadi mari kita langsung ke intinya. Saya tidak pernah menyukai putaran VA. Aku hanya punya 1 anak perempuan, itu dia.
Bahkan jika ia ingin berada di langit, aku masih akan menemukan cara untuk mencabutnya. Terutama kau. Jika Anda setuju untuk mengambil itu, semua hartaku diserahkan padamu dan istrimu. Jika Anda masih tidak mau sulit untuk hidup di kota ini, saya tahu Anda lahir di garis finish. Apa yang Anda inginkan akan mendapatkannya. Tapi aku tak menduga itu Anda bisa melangkah sejauh ini. Meskipun saya tidak ingin paruh hidup saya berikutnya didominasi, aku tidak terlalu memikirkannya, tapi aku pasti menolak. Saya minta maaf tentang tawaran Anda, saya tidak mengambilnya. Saya harap Anda menemukan seseorang yang cocok untuknya. Lalu kau pergi. Ada sesuatu yang tidak kuduga. Kekuatanmu sangat besar. Kau lulusan bagus di tanganmu. Tapi melintasi kota yang luas masih belum ada perusahaan yang mempekerjakanku. Mereka menggunakan begitu banyak alasan untuk menolak Anda. Ada alasan di dalamnya. Saya baru saja lulus tanpa pengalaman yang cukup, atau kita hanya perlu gelar sarjana. Gelar sarjana seperti Anda harus pergi ke tempat yang lebih cocok. Saya bahkan ingin bekerja di pabrik kecil. Hanya beberapa hari. Pada bulan Juli, saya harus menghadapi sewa. Uang air, uang listrik tak berdaya untuk putus asa. Anda hanya bisa menyetujui keinginan Anda. Pada hari Anda dan saya menandatangani surat itu. Terikat Badia juga istrinya segera mengangkatnya ke posisi direktur cabang, posisi yang diimpikan oleh lulusan seperti Anda. Bahkan tidak berani berpikir. Itu sebabnya begitu banyak orang berkata satu sama lain. Kamu menyembunyikan roh. Istrimu memikirkan hal ini membuat hatiku lebih keras. Berapa banyak kebencian yang tidak terpuaskan saya menuangkan semuanya ke tubuh istri saya. Setiap malam aku meludahimu. Meskipun kamu tidak kejam, tapi tidak sekalipun lembut padamu. Aku ingat malam pertama pasangan itu. Darahnya mengalir di paha putihnya, dan kemudian mengalir ke tempat tidur putih. Saya minta maaf untuk bertanya apakah itu sakit. Kau kesakitan. Tapi mencoba mengulum senyum kecut tertawa, tapi sudut bulu matanya basah untuk membuatmu bahagia sehingga Anda dapat terus mengeluarkan di tubuh Anda hanya ketika Anda sedang hamil. Anda memikirkan bagaimana perasaan Anda. Bersikaplah sedikit lembut dengannya. Dokter mengatakan bahwa terlalu banyak USG tidak baik untuk bayi. Kata-katamu mengembalikanku ke kenyataan. Dalam perjalanan pulang, dia berbisik padaku. Setiap hari yang berlalu dia memperhatikan sesuatu yang semakin jelas. Itu di antara mereka berdua. Selain anak Jung ini dengan akta nikah tidak ada batasan lain. Anda tahu Anda salah. Kenapa ini kesalahanmu? Cepat sebesar ini. Aku tahu itu, aku masih mengemudi. Saya hanya bisa menjawab pertanyaan dangkal seperti itu. Bukannya kau selalu dangkal. Kau tahu itu super terlalu banyak kebisingan tidak baik untuk perkembangan janin. Tapi aku keluar dari jalanku, mimpi buruk semalam benar-benar membuatku takut. Ini seperti bayangan hitam besar yang menempel di pikiran Anda. Rakit berat tubuhmu membuatmu mati lemas, hanya ada satu tantangan. Pergi ke dokter seperti ini membuat Anda merasa lebih baik. Ya, tapi Giok itu menjawab. Dan akhirnya menatap perutku. Anda mulai memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Apakah ada orang seperti suamimu? Saya selalu mengatakan kepada istri saya bahwa saya adalah kamu. Sekali waktu sebagai seorang wanita muda, saya suka membaca cerita bahasa. Ada cerita utama pria. Katakan itu pada pahlawan wanita. Saya suka bahwa Anda merasa ingin memanggil saya Anda keren, dingin, tapi juga hangat. Tapi itu dari mulut suaminya mengucapkan kata-kata seperti itu. Anda tahu betapa dinginnya itu. Ini lebih dingin dari suhu negatif di kedua ujung bumi. Itu bisa membuat hati panasnya seseorang mendidih. Antusiasme perlahan menjadi sedingin gunung es. Van Bak mengemudi. Saya memperhatikan Anda untuk sementara waktu. Tapi Anda selalu melihat ke bawah ke perut Anda. Aku tidak bisa melihat wajahmu. Apa yang kau pikirkan? Aku sungguh tidak tahu. Dan saya selalu punya pertanyaan seperti ini. Apakah kamu menyukai bayi ini? Mereka menyukainya atau tidak menyukainya? Tapi karena aku ingin menjagamu, aku menjagamu. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Mengapa Anda memiliki pertanyaan itu? Karena aku belum pernah melihatmu melakukan apapun. Atau isyarat yang mengatakan saya suka bayi di perut saya. Aku juga belum pernah melihatmu menyentuh perutmu. Atau berbisik kepada anak seperti yang dilakukan ibu lain kecuali satu hal,
Anda melihat ke bawah ke perut Anda. Terkadang aku ingin tahu bagaimana perasaanmu. Ketika dagingmu ada di dalam dirimu tapi memikirkannya, aku masih tidak bertanya. Tapi tahukah Anda bahwa ada hal-hal yang cinta tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata? Atau tindakan melalui jeruk keprok itu muncul dengan mengorbankan diri sendiri. Apakah Anda ingin sesuatu untuk dimakan? Tiba-tiba Anda berbicara. Ini membawa Anda keluar dari pikiran Anda. Dengan keadaan tak terduga seperti ini, Anda tidak punya waktu untuk bereaksi. Jawab aku tanpa sadar. Aku lapar tapi aku tidak mau makan. Hanya sedetik kemudian dia menyesalinya. Lalu dia menatapmu. Saya menyadari pada diri saya sendiri bahwa saya baru saja mengatakan sesuatu yang sangat tidak pantas. Mengapa Anda bisa mengatakan keluar? Kata-kata tidak berpikir seperti itu. Kau tidak sendirian sekarang. Anda tidak harus makan untuk 2 orang. Anda ingin menjelaskan beberapa hal. Bukan karena kau takut padanya, tapi karena kau takut padanya. Kebalikan dari telinganya yang pucat, senyum melintas di bibirku seperti tidak ada apa-apa ketika saya mendapatkan jawaban Anda. Jika Anda tidak ingin makan, saya tidak akan memaksanya. Meskipun Anda sedang hamil, harus memberikan nutrisi yang cukup untuk janin itu kebutuhan. Tapi suasana hati ibu juga penting. Jika suasana hati ibu ini berat bayinya tidak akan sehat. Aku sudah bilang saya tidak mau makan, tapi saya harus minum susu. Aku belum makan apapun sejak pagi. Kamu belum mengucapkan semua kata-kata. Kamu sudah memberiku anggukan hangat. Saya minum, ia memalingkan wajahnya sambil tertawa. Menikah selama lebih dari setengah tahun. Mungkin saat-saat yang saling menyiksa semangat itu membuatku melupakan satu hal. Istriku terkadang sangat lucu. Waktu perlahan berlalu, dia sekarang hamil 6 bulan. Perutmu besar sekali. Sepertinya dia akan lahir. Beberapa orang khawatir tentang Han. Mereka takut kehamilan terlalu berlebihan. Ini akan berdampak buruk pada kelahiran nanti. Hanya Anda yang masih tidak berpikir. Hanya karena Anda mengerti. Kenapa perutku besar sekali? Pergi bekerja di pagi hari, aku akan segera pulang untuk menjagamu. Jangan pernah meningkatkan cas seperti orang lain, akan ada saat-saat setinggi gunung. Tapi aku tetap membawanya pulang. Terkadang ada waktu luang. Aku akan membaca buku tentang penitipan anak. Atau merawat istri yang sedang hamil. Lihatlah tubuh Anda membaca buku. Sebuah buku yang dianggap hambar oleh sebagian orang. Tapi kamu sudah belajar ini adalah proyek besar bagi perusahaan. Jantungmu berdetak di alam bawah sadar. Sebenarnya, saya sangat penyayang, sangat hangat. Maaf karena perasaanku bukan untukmu. Ada di sana, Anda hanya menikmati bayi di perut Anda. Mungkin Nai bisa memahaminya dari sini. Alasan aku tidak menyukaimu. Tapi aku sangat mencintai anak ini. Apa karena ini satu-satunya keluargamu? Ini adalah satu-satunya darahku di dunia ini. Jika Anda menyelidiki saya tempo hari, Anda akan tahu. Ibuku adalah putri dari keluarga kaya. Saya suka Anda. Itu hanya supir keluarga muda dari 15 tahun yang lalu. Ketika masyarakat masih sangat menekankan pada masalah pendaftaran untuk kakek nenekmu tidak menerimamu. Tapi ibumu, dia terlalu keras kepala untuk berdebat denganmu. Selalu lindungi cintamu. Aku ingin melarikan diri bersamamu ke kota lain. Kau harus menusuk suamimu dari sana. Mereka adalah tangan putih. Mulai dari nol, tapi hidup bersama sangat bahagia. Ibuku lupa tentang kencing. Surat radio pasir saya bersama-sama mereka membangun sebuah rumah kecil. Hanya saja itu datang sebagai kejutan. Di hari ulang tahunku yang ke-17, saya senang. Aku menunggu ibuku membawakan kuku untuk ulang tahunku. Tapi sudah terlambat untuk melihat mereka. Sebaliknya, seseorang datang untuk mengumumkan ibu saya mengalami kecelakaan yang sangat serius. Mereka sudah mati. Anda menggunakan semua ketenangan Anda. Saya memiliki 17 tahun. Ke lokasi kecelakaan lalu lintas, tapi saya tidak bisa memberitahu Anda apa itu, Itu bukan karena Anda mengalami pendarahan di samping satu sama lain. Ini benar-benar sama. Ada seseorang yang kesusahan. Ayo, biarkan mereka menunjukkannya padamu. Untuk meringankan penderitaan di sebelah tempat ibuku berada. Ini kue ulang tahun yang hancur.
Krim terlarut dicampur dengan warna darah menjadi merah cerah takut pada orang. Sejak saat itu, saya tidak ingat. Aku tidak ingin mengingat hari ulang tahunku lagi. Karena ulang tahun itu menyenangkan bagi semua orang. Anda sendiri adalah obsesi yang tak terlupakan. Saya hanya ingat warna merah cerah. Ketika kue hancur di atas genangan darah merayap, tidak ada yang tahu apakah itu darah ayahmu atau ibumu. Pemilik truk menyebabkan kecelakaan. Kompensasi beri aku sejumlah uang dengan kewajiban untuk memberi makan Anda. Pada saat saya berusia 18 tahun, supir itu dipenjara selama 2 tahun. Tidak sengaja menyebabkan kecelakaan. Kedengarannya sangat ringan, bukan? Tapi setelah setiap kecelakaan lalu lintas, tidak peduli seberapa besar rasa sakitnya, hidup adalah yang paling penting. Ibuku tidak ada lagi. Saya tidak ingin membuatnya terlalu besar. Untuk membuat segalanya lebih rumit, pengemudi tidak sengaja menyebabkan kecelakaan. Masih ada 2 anak yang menungguku. Pada tahun dia menyelesaikan 12, dia juga melewati usia pensiun. Kau pakai uang kompensasi untuk menghadiri universitas negeri 4 tahun kuliah dan pergi bekerja. Coba lagi untuk memenangkan beasiswa. Hidupku tidak pernah mudah. Mudah bernafas, kemudian saya lulus dengan nama yang bagus. Saya baru saja keluar dari sekolah dan melamar pekerjaan. Hanya saja keberuntungan tidak tersenyum padaku lagi. Mungkin melihatmu adalah hal yang malang bagiku. Karena dia sekali lagi dipukuli, kau tahu aku tidak senang. Tetapi Anda percaya bahwa jika Anda cukup jujur suatu hari kamu akan mengerti. Fahami betapa kamu mencintaiku. Terlalu banyak untuk bersedia memberi tanpa tanggapan. Anda tidak perlu memberi saya apapun. Andai saja kau bisa membiarkanku mencintaimu. Itu menyenangkan. Sengsara sekarang kalian berdua memiliki sedikit ikatan yang rapuh. Anak itu datang pada saat dia merasa paling putus asa. Biarkan dia membawa di mesin cuci darahmu, saya memiliki sedikit lebih banyak harapan untuk pernikahan ini. Perasaan itu akan berkembang seiring waktu, benar, kan? Tapi kenyataannya selalu kebalikan dari apa yang Anda harapkan. Tidak sampai setelah jam 10 malam saya pulang. Kau bawa alkohol. Saya tidak tahu berapa banyak Anda minum. Tapi lihat dirimu setengah mabuk dan setengah bangun itu membuat Anda merasa ada sesuatu yang salah. Dalam kesan Anda, aku belum pernah mabuk ini sebelumnya. Aku baru saja membawamu kembali ke tempat tidur. Dia mengikat dasimu. Beri aku piyama yang nyaman di rumah. Menyelesaikan semuanya. Aku akan mengambil handuk basah dan menyekamu. Lalu dia melamun menyeretnya ke tempat tidur mungkin karena aku mabuk. Jadi saya tidak sadar dengan apa yang saya lakukan. Aku bahkan tidak ingat pernah hamil. Gerakan menyeretnya jatuh di tempat tidur agak kuat. Dia jatuh di tempat tidur dengan panik. Untungnya, posisi tempat tidur sangat tenang, sangat ringan. Anak Anda tidak baik-baik saja. Aku tak bisa bernapas lega. Bibirmu menempel dekat dengan bibirnya membawa bau anggur yang menyengat. Cium saja dia seperti itu. Ciumanmu hari ini aneh. Tapi lebih tepatnya, ini bukan ciuman. Sebaliknya, itu menghancurkannya. Ini semacam sekresi. Dia menggigit bibirnya dengan keras. Bahkan sesaat mulutnya terbuka sedikit ingin mengatakan rasa sakit Anda memiliki lebih dari cukup untuk masuk. Seutas tali tua dengan lidahnya Anda ingin menghindari beberapa rasa sakit. Sisanya karena takut hantu membuatmu kehilangan keinginanmu yang menyakitimu. Tapi itu tidak bisa dihindari, aku hanya berpegangan padamu seperti ini, ciuman bibir dengan geram, tapi Anda tidak mendapatkan kebahagiaan apapun. Dari ciuman itu, kau bahkan sangat ketakutan. Aku takut kamu kehilangan kendali dan kamu akan menyakitiku. Tapi ketika kamu bangun, Anda tahu pekerjaan gila Anda. Betapa kamu akan terluka sekarang hanya ada satu cara. Tidak apa-apa. Saya suka itu. Terbuka untuk bibirnya sakit buka lidahnya sehingga Anda membayar hampir tipis. Aku mabuk tapi aku masih bisa merasakannya. Saya melihat gadis itu bekerja dengan saya. Anda juga lebih lembut. Lebih lembut ciumannya tidak seburuk sebelumnya. Beberapa menit setelah Anda puas, dia mencoba menarik napas dalam-dalam dengan risikonya sendiri. Saya juga mencoba menghibur bayi Anda. 1000 kali sebelumnya, saya tidak tahu itu. Apalagi saat sedang mabuk, untuk melakukan hal-hal buruk ini lagi. Untungnya, saya tidak melangkah lebih jauh.
Jika Anda yakin ibumu tidak akan baik-baik saja dengan Anda malam ini, ruang mengendap setiap beberapa detik kamu mendengarku cekikikan lagi. Tawa bengkok saat itu membuat Anda merasa asing. Saya tertawa dan berkata, baiklah, saya akan memberitahu Anda. Saya mendapat gelar Ba Anda hari ini untuk menjadikan Anda CEO. Dengarkan aku baik-baik. Saya bisa memprediksi sendiri bahwa kata-kata selanjutnya yang akan saya ucapkan itu akan sangat menyakitimu. Wanita Anda masih diam, tapi aku tidak peduli. Teruslah tertawa dan berbicara. Anda tahu apa itu super? Di bawah otoritas Anda, tetapi lebih dari 1.000 orang. Tapi Jul tidak mau mendengar lagi. Pegang tanganmu dengan lembut membujuk. Oke, kamu lelah, kamu bisa istirahat. Bisakah Anda memberitahu saya lagi besok? Jika Anda mau mendengarkan saya seperti itu. Aku bahkan melemparkan tangannya dengan keras. Aku tidak lelah. Aku bersenang-senang. Kau tahu, bohong jika senang. Kenapa minum begini? Jika Anda senang, saya akan datang kepada Anda untuk curhat. Jika Anda senang, mengapa? Lagi dengan nada putus asa tidak peduli apa, berbicara dengan Anda. Saya tidak ingin berhenti ceritanya juga aneh. Kenapa ayahmu mempercayaiku? Dia tidak takut digulingkan olehku. Kamu seperti orang gila baca kisah tulang Anda. Anda tidak perlu pendengar, Anda tidak perlu jawaban. Keitulah apa itu kekuatan. Itu nama yang konyol. Kau mudah dimanipulasi sepertiku. Anda mengatakan itu benar. Jelas bertanya, tapi saya tidak butuh jawaban menjadi gila-gila-gila di duniaku seperti kalau begitu, lakukan sendiri, tanpa bantuan atau bantuan Nai. Kali ini kau benar-benar tak berdaya. Saya harap Anda berhenti berbicara. Karena semakin banyak yang kamu katakan itu hanya membuatmu semakin menyesal. Karena kesalahanku sendiri. Baru-baru ini, pikiran untuk meninggalkannya membuatnya terharu. Tapi kau masih menunda-nunda. Sampai hari ini ketika saya menemukan ini, kau bisa membuat keputusan akhirmu sendiri. Lalu kau akan meninggalkanku alih-alih berpikir untuk memanfaatkanmu untuk membuatku mencintaimu. Bagi Anda, pikiran itu salah, benar-benar salah. Jika Anda mengatakan beberapa hal lagi, tidurlah. Ini seperti bangun dari tempat tidur dan terbang ke dalam panci berisi air bersih. Bersihkan dirimu, buat diri Anda nyaman, dan kemudian pergi tidur di sebelah Anda. Dia ingin memelukmu dan kemudian dia memelukmu sesuai keinginannya jika itu sebelumnya. Aku tidak akan berani memelukmu seperti ini. Jadi dia kecuali tidurnya yang nyenyak jika kamu tidak bisa mengontrol Ra. Ini pertama kalinya. Mereka menikah bersama. Setiap bagian dari daging musuh. Kami juga akan merasa akrab. Ada istri yang adalah kamu. Aku tidak pernah berani mendekati suamiku. Aku takut untuk selangkah lebih dekat denganmu. Aku akan mundur selangkah tapi tidak akan seperti itu mulai sekarang. Kau tak perlu menahan rasa hausmu. Keinginan saya sendiri. Karena waktu hampir habis. Keesokan paginya Van Bak bangun. Dengan kepala yang sakit seperti palu. Bahaya alkohol yang paling jelas adalah ini. Aku melihat sekeliling lalu mataku berhenti pada orang yang memelukku. Dia memeluknya erat. Jika tidak masih ada sedikit ruang di tengah perut besar Anda. Mungkin 2 orang. Mereka bisa bersatu sebagai satu. Pelukan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rasanya hanya berbeda sepanjang waktu. Saya tidak mengerti mengapa. Tanpa sadar ia mengecup keningnya dengan lembut lalu diam-diam duduk. Hindari mempengaruhi tidur Anda. Maaf, kamu masih bangun. Dia menggosok matanya karena bangun dan bertanya padanya ketika Anda bangun. Apakah Anda sakit kepala? Buka melalui pertanyaan saat semua perhatianmu semuanya berhenti di bibir merahnya yang bengkak. Aku sedang terburu-buru untuk bibirmu. Anda melihat saya dan saya tidak tahu mengapa. Rantai kenangan yang kacau sekitar dalam pikiran Anda. Samar-samar aku mengingat sesuatu yang mendesak. Apa yang aku lakukan padamu tadi malam? Saya hanya bertanya, tentu saja. Angkat labu Anda sampai aku bisa pastikan perutmu normal. Saya hanya merasa sangat lega. Arahkan mata Anda dan tunggu jawabannya. Anda hanya tertawa. Aku tahu itu tidak akan sesederhana itu. Bibirmu bengkak sekali. Saya tidak ingat persis tadi malam. Apa yang terjadi? Tapi aku tetap menyesal. Aku mabuk tadi malam. Jangan khawatir. Apa salahku padamu? Sekarang bangun dan cuci muka dan aku akan mengajakmu sarapan.
Dia tersenyum dan mengangguk senyum di bibirmu tapi matanya berbinar dengan dua air mata sayang. Tahukah kamu senyum yang dia tunjukkan padaku ada bagian dari kebahagiaan, tapi ada 10 bagian dari penderitaan. Saat Anda menarik baju Anda, periksa apakah anak Anda masih ada. Semakin yakin Anda, aku bukan apa-apa bagimu. Bibirmu jelas sakit, begitu? Tapi aku hanya peduli pada bayinya. Aku punya sedikit kekhawatiran untukmu. 3 bulan berikutnya berlalu dengan lambat. Ini adalah saat Anda merasa paling bahagia. Anda dicintai dan diperhatikan. Saya tidak pemalu seperti sebelumnya. Anda lebih terbuka untuk berbicara dengan saya. Tertawa juga lebih banyak. Setiap kali dia memeluknya erat-erat ketika dia pergi tidur dan Anda tidak memiliki rantai. Terkadang aku menahanmu. Alangkah baiknya jika mereka seperti ini selamanya. Anda melahirkan 2 hari sebelum tanggal jatuh tempo Anda. Perutnya berkedut dengan setiap ketukan dan cairan ketuban membuat Anda sangat gugup. Inilah bagian Anda, meski sakit seperti 10 tulang rusuk patah bersamaan. Tapi tetap bugar, aku harus membawanya ke rumah sakit B. Saya ingin menjadi rumah sakit B. Aku bingung sekarang. Tapi saya bisa bertanya mengapa. Jangan ke rumah sakit, dekatkan. Dia di atas S. Di B, saya punya teman. Ini akan lebih aman dan dirawat dengan lebih baik. Aku akan membawamu ke sana. Selama kau dan aku aman. Saya tidak tahu tentang pergi ke rumah sakit manapun. Baru saja tiba dia dilarikan ke ruang bersalin karena ketubannya pecah. Benar seperti yang Anda katakan, dokter di sini sepertinya peduli padamu. Ruang bersalin ditutup. Ini seperti memisahkan 2 dunia. Di dalam ruangan ada seorang wanita. Berjuang dalam kesakitan, cobalah untuk mengatur setiap napas. Di luar, pria itu berjalan mondar-mandir. Hati gugup. Sudah 3 jam. Bayi duduk di atas api di tengah kekacauan ini. Tiba-tiba aku ingat kata-kata seseorang. Istri dan anak-anak saya memiliki perut yang besar. Jalan apapun saat lahir akan sulit. Dan kemudian itu berputar di pikiranku kisah Kia. Dalam ketidaksadaran saya ingat memimpikan darah dan air mata dari beberapa bulan yang lalu. Anda tidak akan mengatakan apa-apa. Belum pasti tidak akan terjadi apa-apa. Kedokteran sudah sangat berkembang sekarang. Jika Anda tidak bisa melahirkan secara alami, Anda akan menjalani operasi sesar. Istri dan anak-anak Anda akan aman. Seorang perawat keluar dari ruang bersalin. Ketika saya melihatnya, saya akan bertanya, "Mari kita lihat bagaimana kabar istri Anda." Aku hanya belum sempat bertanya. Dia melihatmu dan pria lain. Menunggu keluarga sepertimu. Dia mencari keluarga dari Vyungok Han. Namaku bukan nama istrimu. Kali ini perawat mendekati perawat. Dengan mata penuh harap adalah aku perawat mengumumkan kabar baik. Selamat untuk Ibu Bulat. Seorang anak laki-laki dengan berat 3 kilogram saat dia mendengarnya. Wajahmu bahagia. Mulut terima kasih, lolongan terima kasih. Terima kasih. Tanggapan pria itu adalah senyum seorang perawat. Kemudian dia kembali ke ruang bersalin. Kia masih bersenang-senang. Saya ingin berbagi kegembiraan saya dengan dunia. Tahu tongkatnya dia mendekati saya untuk berbicara dengan Van Bah. Istri saya melahirkan seorang putra. Aku sangat senang. Polisi melihat aksinya. Aku tidak keberatan. Saya bersenang-senang dengan ayah muda. Anda mengucapkan selamat, selamat. Dia baru saja sampai di depan ayah. Saya juga mengajukan pertanyaan yang berlebihan kepada Bah. Dia juga terlahir di dalam saw. Kamu mengangguk ya, semoga Anda tidak berharap istri Anda lahir dini. Terima kasih banyak. Apakah saat Ai berdiri di sini, mendengar pengumuman itu, ini akan menyenangkan seperti pria sebelumnya. Aku sangat berharap Ida keluar dari ruang bersalin lagi. Beritahu saya bahwa istri dan anak-anak Anda aman. Sekitar 10 menit kemudian, istri dan anak pria itu terpental keluar kembali ke kamar biasa. Sekarang di depan lorong persalinan besar rumah sakit, kau satu-satunya yang menunggu. Maka waktu yang lama untuk waktu yang lama, aku tidak ingat berapa jumlah waktu yang tepat. Ada perawat lain di ruang bersalin. Perawat itu mendorong keranjang bayi keluar. Anggota keluarga lantai sebagai ngok Anda menjalankan tas dengan sangat mendesak adalah aku selamat. Ini adalah bayi Anda. Beratnya 2,5 kilogram. Aku melihat ke dalam buen.
Bayi yang baru lahir ini adalah syal putih yang menutupi sebagian besar tubuh. Aku masih melihatnya ada beberapa kulit merah keriput yang muncul. Bayinya terbaring diam di buayan mata kecil lim redup ini seperti mencoba membuka diri terhadap dunia besar. Berbeda dengan kandungan hangat ibu. Telah menyelimutinya 9 bulan 10 hari yang lalu itu bayimu. Jantungmu berdetak sangat cepat itu hanya berdebar dan berosilasi secara tidak normal. Seharusnya ini adalah perasaan suci dari daging dan darah. Aku selalu melihatmu butuh waktu 2 menit untuk mengingat sesuatu yang penting. Di mana istriku? Saya melihat istri dan anak-anak pria itu didorong keluar pada saat bersamaan. Tapi sekarang aku hanya punya anakmu. Di mana istrimu? Perawat itu menatapnya dengan prihatin dan ragu-ragu. Istrimu, dia pergi setelah melahirkan. Dia bilang kembalikan anak itu padaku. Ini seperti mendengar mitos. Paling banyak di dunia ini kau bilang istriku sah bisa apa sekarang matanya tenang dan suaranya keras. Ini seperti menjadi terlalu miskin. Rumah sakit macam apa kau merawat pasien? Dia baru saja melahirkan dan membiarkannya pergi. Dia hanya mengikuti instruksi orang lain. Saya tidak tahu bagaimana menangani ini. Dia panik dan berkata, maaf, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu. Sekarang dia bergegas kembali ke ruang bersalin. Saat ini, buku itu benar-benar tidak berdaya. Melalui ratusan ribu situasi di dunia, tapi aku tak pernah berpikir saya jatuh ke dalam situasi ini. Apa yang harus dilakukan anak Anda? Saya lahir dari pelukan ibu saya. Kenapa istrimu meninggalkanmu seperti itu? Atau dia bosan? Ini adalah pernikahan tanpa cinta. Suhu apa yang Anda buat? Jika demikian, biarkan konsekuensinya ditanggung. Selamatkan Sal dan muat pada putrimu seperti ini dan rumah sakit ini. Anda bisa membiarkan bayi yang baru lahir pergi. 1000 pertanyaan terlintas di benakmu tapi saya tidak tahu sampai nanti mengapa rumah sakit membiarkan Anda pergi. Kenapa kau terus mengingatkan saya harus memilih rumah sakit ini untuk melahirkan? Seminggu kemudian anak saya pulang. Selama saya di rumah sakit, saya seorang ayah dan ibu. Cobalah untuk merawat putri Anda yang malang. Anda masih bisa menyewa pembantu meskipun aku khawatir saya tidak punya pengalaman membesarkan anak-anak. Jika sesuatu terjadi, saya tidak tahu harus berbuat apa. Denganmu aku tak mau ada kelalaian. Pembantunya adalah seorang wanita tua. Anda berada di negara dengan ibumu. Anda tidak punya suami dan anak. Setelah ibunya meninggal, dia pergi ke kota mencari pekerjaan. Dia percaya pada sifat kejujuran, kesederhanaan dan kejujuran. Jauh dari orang-orang multifasat. Di kota yang sibuk ini, di sisi lain kamu juga usiaku dengan ibumu. Saya hanya melihat bahwa ada perasaan. Memilihmu sebagai pembantu. Sejauh yang saya ketahui, saya tidak berniat menemukan Anda. Ibu manapun kejam. Kau meninggalkanku saat aku lahir. Anda bertanya pada diri sendiri pertanyaan temukan jawaban untuk diri sendiri juga. Bahwa Anda tidak tahan pernikahan yang salah ini. Dan aku punya niat akan melepaskan konsep diri. Aku akan menghabiskan sisa hidupku membangun keluarga kecil bersamamu. Saya bekerja di rumah merawat anak-anak. Betapa bahagianya kehidupan yang begitu indah. Tapi setelah seminggu memikirkannya, aku tidak membencimu. Jika ini adalah pilihan Anda, saya menghormati Anda. Mungkin lebih dari setahun bersama. Kau sudah memikirkannya, kita bisa membuat keputusan ini. Anak Anda akan dibesarkan. Saya akan mencintai anak saya, bukan ibunya. Aku akan menjadikannya seorang putri kecil, paling bahagia di dunia. Tapi jika suatu hari kau merindukanku, kembalilah dan temukan aku. Aku akan tetap membiarkanmu membawaku, karena daging dan darah tidak bisa dipisahkan. Dia menulis surat pengunduran diri dan menyerahkannya ke Banya. Kali ini dengan senang hati ia menerima lamaran itu. Saya sangat menyesal atas apa yang saya lakukan sebelumnya. Mungkin Anda sudah menyadarinya, aku salah memaksakan itu. Jadi sekarang anak-anak berpisah. Anakmu sengsara. Kia juga tidak senang. Tapi sekarang tidak ada musuh. Tidak ada lagi musuh yang bersamanya. Pikirkan dengan Anda. Hanya karena aku sangat mencintai gadis kecilku. Aku juga punya anak. Saya tahu hati orang tua. Ini sangat luas. Tidak peduli seberapa buruk Anda, ketika Anda memiliki anak,
Saya hanya ingin anak-anak saya bahagia. Jika putri Anda mencintai seseorang nanti, bahkan jika Anda menculiknya, aku akan membawanya kembali ke putriku juga. Ini tidak keren. Kami memiliki kasih karunia, tetapi kasih karunia terlalu dangkal. Saya hanya menyesalinya ketika saya menyadarinya sudah terlambat untuk diselamatkan. Anda ingin melepaskan perasaan ini. Banyak tertawa pelan untuk mengungkapkan kerutan waktu setelah mendengar ucapan sang menantu. Oke, saya akan melakukan apa yang saya inginkan. Tapi aku ingat tempat ini selalu terbuka. Menunggumu ya. Terima kasih, Ba. Saya akan memanggil Anda Ba, ini mungkin yang terakhir kalinya, dan ketika Anda akan meninggalkan kantor presiden, seolah-olah seseorang berhasil. Saya mengajukan pertanyaan kepadanya, apakah kamu baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dapatkan jawaban yang Anda inginkan. Aku merasa lega. Kemudian dia meninggalkan kantor presiden. Kamu keluar dari sana, orang tua itu sedang duduk di kursi. Ambil napas dalam-dalam. Mereka jelas saling mencintai. Mengapa mereka sangat menyakiti satu sama lain? Lebih dari sebulan kemudian saya menemukan pekerjaan yang stabil di sebuah perusahaan baru. Pekerjaan baru awal yang baru pada saat yang sama ada laporan berita ekonomi singkat. Pagi ini, putri tunggal presiden perusahaan secara resmi mengambil posisi CEO untuk mantan CEO Nguyen Van Bak. Hidupmu sepertinya baik-baik saja. Dua orang yang pernah menikah, masing-masing kepala berlutut tangan begitu saja, tinggal di kota yang sama, menghirup udara yang sama. Tapi mereka tidak ada hubungannya satu sama lain lagi. Semuanya dari setahun yang lalu seperti mimpi. 3 tahun kemudian saya pulang kerja. Suara gadis kecil yang lucu membuatku melupakan segala kepenatan dari 8 jam kerja yang membuat stres. Kamu masuk ke rumah, bahan gesekan tangan di sofa ruang tamu menunggu gadis itu. Bawa aku dan cium pipinya. Saya pulang dari sekolah dan mandi. Dia juga membalas ciuman 3 kali sebagai kebiasaan. Lalu, Pak, mandi dan tunggu aku makan. Baiklah, ayo mandi, ayo makan. Lebih dari setahun yang lalu, Anda telah dipromosikan ke posisi kepala departemen. Lebih banyak gaji, tapi itu sebanding dengan itu. Ada juga lebih banyak tekanan kerja. Aku cemas karena tak bisa menjaga putriku. Itu sebabnya dia mengirimnya ke taman kanak-kanak pribadi. Itu taman kanak-kanak, tapi mereka benar-benar mengasuh anak. Anak-anak dari 2 tahun hingga di bawah 6 tahun, mereka semua mengerti. Sebagian besar anak-anak ini memiliki 3 ibu yang sibuk. Mereka harus mengirim Anda ke tempat-tempat ini. Namun, kondisi di sini sangat baik untuk membuat ibu saya merasa aman. Dan ada banyak teman yang membantu anak-anak menjadi sederhana. Bersosialisasi setelah makan malam, gadis kecil itu tidak bernyanyi tentang apa yang terjadi di taman kanak-kanak. Ini sebagian besar sama, berulang-ulang. Tapi dia bekerja dengannya untuk mendengarkan kebiasaan membunuh. Jika mereka terbiasa, mereka tidak akan terbiasa. 3 tahun yang lalu pembantu masih bekerja untuk Anda. Aku selalu mencintainya seperti seorang cucu. Itu punyaku. Seorang gadis kecil bercerita. Nenek, Bah, saya memiliki anak laki-laki baru di kelas saya hari ini. Dia selalu mempermainkanku. Dia bilang ibumu menyuruhmu untuk melindungiku. Jangan biarkan siapapun memperkosamu. Benar-benar, aku tidak peduli dengan kata-katamu. Lihat, ini adalah cerita gadis kecil yang lucu. Lebih dari itu menyenangkan. Karena putriku dicintai olehmu. Karena itu normal bagi anak-anak untuk saling mencintai. Namun cerita itu menarik perhatian saya pada satu titik. Itu ibunya yang menyuruhnya untuk melindungi putrinya. Bukannya ada semacam implikasi. Anda benar-benar tidak memiliki kerabat. Aku tidak bisa menjadi kenalanmu. Apakah mereka atau biasa saja? Itu kata lucu dari anak laki-laki berusia 3 tahun. Pikirkan tentang hal ini ketika Anda membuat keputusan. Aku akan mengantarmu ke sekolah besok. Aku akan menelpon teman kecilku. Bisakah saya melihat Anda? Anak Anda tahu bagaimana melakukannya. Gemerisik abu-abu orang dewasa. Dia mengangguk senang. Itu keren. 2 Banda hanya menjawab bolak-balik, entah kapan aku akan menyelesaikan makan malam. Pelayan itu mengingatkan saya pada sebuah kalimat. 2, makan nasimu. Nasinya dingin. Seseorang harus mengingatkan.
Bukan karena 2 atau 3 anak Anda berbicara dan lupa makan. Saya mengantar putri saya ke sekolah di pagi hari untuk bertemu teman kecilku. Namun, anak itu tidak pergi ke sekolah hari ini. 2 anak sedang menunggunya untuk pergi bekerja. Aku masih tidak bisa melihat anak itu. Aku hanya bisa menyesal pergi bekerja tanpa melihatmu. Sepertinya mereka tidak memiliki pesona. Aku hanya tidak bisa menjelaskan satu hal. Itu akan berhasil sepanjang hari. Tetapi Anda memiliki keinginan yang kuat. Aku ingin sekali melihat anak itu sekali. Meski kau hanya tahu anak laki-laki melalui kata-kata putri Anda saja, tapi ada sesuatu yang menarik tentang itu. Saya mendorong Anda untuk melihat anak itu lagi. Sepanjang hari itu, Anda sedang dalam suasana hati yang gelisah. Jadi keesokan paginya Anda terus mengantar putri Anda ke sekolah. Berbeda dari kemarin. Hari ini anak laki-laki itu pergi ke sekolah dari belakang. Di kejauhan, bayangan kecil akan memasuki sekolah. Putrimu harus memanggilku Wen Lam, lalu aku menoleh padamu. Aku bahkan mengacungkan jari telunjuk kelingkingku. Tunjukkan saja padaku teman saya Van Lam. Itu teman saya Van Lam. Aku mengangguk padamu. Ya, aku tahu. Saya mengerti. Anak laki-laki bernama Van Lam Kia itu sedang berjalan ketika mendengar sebuah panggilan. Lihat ke atas ketika Anda mengidentifikasi saya, baru saja menyebut diri saya teman sekelas saya yang lucu. Panggil aku seolah-olah kamu baru. Jadi anak itu cepat lari kembali ke putrimu. Hanya beberapa detik, tapi aku bisa melihatnya. Seperti kata putrimu, anak itu sangat menyukai putranya. Cowok itu menatapku dan berhenti beberapa detik. Lalu tutup tanganmu dan katakan halo. Aku menyapamu. Melihat anak laki-laki ini membuatku merasa sangat buruk. Tidak bisa menyebutkan ini bergerak dengan intensitas tinggi. Sama seperti pertama kali saya melihat putri saya di rumah sakit. Pemikiran mitos macam apa yang Anda miliki? Aku tertawa dan melepaskan perasaanku. Aku melihat kedua anak itu terus saling memandang. Harus berbicara untuk memulai percakapan. Dia suka bermain dengan putrinya. Anak itu mengangguk kepadaku dengan tegas. Aku suka. Kenapa kamu menyukainya? Aku baru pindah sekolah, jadi tidak punya teman. Penasaran? Ia mengajukan pertanyaan seperti itu pada bocah itu. Sementara saya memikirkan penyebab ini, anak laki-laki itu menjawab saya. Tidak, karena itu seperti menyembunyikan adikmu. Mungkin ide anak laki-laki itu adalah karena putrimu seperti saudara perempuannya. Itu sebabnya dia suka bermain dengannya. Saya agak terkejut menanyakan berapa usia Anda. Dia mengangkat jarinya dan berkata, 3 tahun lebih tua. Dia tertawa dan mau tidak mau mengusap kepala Van Lam. Itu logika anak-anak. Putri saya juga berusia 3 tahun. Bisakah anakmu menjadi saudara perempuanmu? Anda harus 1 tahun lebih tua dari satu sama lain. Saya menjelaskannya kepada Anda seperti itu. Anda, seperti saya, tidak bisa menjadi saudara perempuan saya. Anda juga berusia lebih dari 3 tahun. Mereka seumuran, jadi mereka berteman. Aku tidak yakin, Nak, mengerti semua yang kamu katakan atau tidak, namun ia mengangguk seolah mengerti. Lambung lihat jam, ucapnya pada kedua anaknya. Oke, kalian berdua pergi ke kelas. Saya akan bekerja. Saya membungkuk dan mencium putri saya. Gelarba untuk pergi bekerja. Ini seperti mencium pipimu. Selamat tinggal. Bawa 2 anak ke gerbang sekolah. Anda baru saja pergi. Kedua anak itu berdiri di sana sambil melambai. Lalu pergi ke kelas bersama. Seperti ini, aku sangat mencintaimu. Dia mungkin bingung. Jeti, tanya dia. Seperti pikiran yang bangga. Tentu saja, aku peliharaan Ba. Aku paling mencintaimu di dunia. Anak laki-laki itu mengagumimu dengan sangat bahagia. Tapi untuk menyebutkan 2 kata bahagia, wajahku terlihat sedikit sedih. Gadis kecil berbicara kecil, tapi aku tidak punya ibu. Van Lam mendengar kata-kata itu dengan sangat jelas. Tapi Anda bertanya lagi. Kau bilang apa? Seperti pikiran menggelengkan kepalanya sambil tertawa sama-sama. Mari kita pergi ke kelas. Saya melihat kedua anak itu bermain sangat baik bersama. Selain itu, kamu juga mencintai Van Lam. Jadi Anda memberitahu putri Anda, jika Anda punya waktu, silakan datang untuk bermain. Dia sangat bersemangat.
Jetty sangat sering mengajak Van Lam bermain setelah setiap kelas. Lalu Van Lam menelpon supir untuk menjemputnya. Tampaknya keluarga Van Lam sangat aman. Biarkan anak Anda datang ke rumah Anda untuk bermain. Begitu dia diundang, anak itu pulang. Mari kita bermain game sedikit. Dan kemudian mereka menyalakan TV untuk menonton kartun. Alhasil, kedua anak itu menjadi lebih dekat satu sama lain. Ini seperti saudara di rumah. Kadang kalau sudah kembali bekerja, Van Lam masih di rumah. Dia berbicara dengan anak itu. Seperti dua teman sejati, aku tahu situasi anak itu. Mirip dengan ketiga anakmu. Van Lam adalah anak dari pengusaha wanita yang sukses. Tapi anak itu tidak memiliki gelar bah. Namun, berlawanan dengan wajah sedih. Mengharapkan cinta seorang bah seperti anak lainnya. Wajah Van Lam berseri-seri, saya bangga berbicara tentang bah saya. Van Lam curhat padamu bukannya bah tidak mencintaimu. Aku sibuk mengurus adikku. Anak itu ingin menceritakan kisah keluarga. Jetty saya mendengarkan dengan seksama juga kadang-kadang saya bahkan menanyakan beberapa pertanyaan. Aku juga punya saudara perempuan. Anak laki-laki itu jujur dia sangat imut kemudian anak itu membuka hatinya. Ibuku bercerai, Jetty aku tinggal bersamanya. Kakak tinggal bersama Balambung untuk mendengar kata-kata yang belum dewasa tetapi usus hati anak laki-laki itu berpikir diam-diam masyarakat akan memiliki suami pena yang bertanggung jawab. So Anda telah membangun sebuah keluarga. Kami memiliki dua anak bersama. Masih ingin bercerai. Mungkin itu satu untuk beberapa alasan. Atau karena perasaan itu memudar untuk beberapa alasan serius. Berani untuk tidak memberikan pendapat. Tapi jika perasaan terhadap istri sudah pudar, saya juga harus memikirkan apa yang dia lakukan untuk saya. Dia melahirkan dua anak. Lihatlah kamu tumbuh dewasa. Saya tidak mencintai istri saya lebih dari saya. Wanita terlahir kurang beruntung, tumbuh dewasa, menikah dan memiliki anak. Mereka harus lebih menderita lagi. Tapi hal-hal itu hanya bisa dipikirkan. Saya tidak berani mengatakannya. Aku takut aku akan menghancurkan citra seorang ayah. Selalu cintai anakmu. Ini adalah pekerjaan yang tidak seharusnya. Suatu hari anak itu melanjutkan. Tapi ibumu sangat mencintaimu. Aku menggantung foto pernikahan itu di dinding kamarku. Terkadang saya tidur dan melihat foto pernikahan. Aku menyeka wajahku dan menangis lagi. Saya katakan bahwa suatu hari saya akan kembali kepada Anda. Keluarga akan bersatu kembali. Kemudian keluarga beranggotakan 4 orang akan bahagia bersama. Ketika saya mendengar ini, saya merasa kasihan pada Anda. Saya merasa untuk ibu. Saya berjuang untuk membesarkan anak saya sendirian seperti Anda. Membesarkan anak sendirian sangat sulit. Aku harus menjagamu dengan baik. Anda harus memberikan cinta untuk anak Anda. Jangan merasa kekurangan benar-benar kehilangan. Buddha adalah wanita yang mencintai seseorang yang tidak salah, tapi terkadang terlalu keras kepala. Mencintai seseorang bukanlah hal yang baik. Cinta akan terluka. Ketika Anda datang ke sini, Anda secara tidak sadar mengingat seseorang seperti Jade. Namanya hanya perlu disebutkan. Hatiku kembali sakit tanpa sadar. Sakit sampai kelelahanku kira jantungku sudah berhenti. Berhenti memukul. Bagaimana Anda hidup selama hampir 4 tahun? Apa kau tahu itu sudahkah saya membesarkan anak-anak kita sebesar ini? Dia pergi ke sekolah dan memiliki banyak teman. Sudah bertahun-tahun, aku tidak mengingatmu sama sekali. Aku tak berniat mengunjungimu. Suara klakson mobil bantu aku keluar dari rasa sakit itu. Bocah Van Lam mendengar peluit mobil yang dikenalnya. Aku bergegas mengambil tas siap untuk pulang. Sebelum Anda pergi, katakan halo. Aku akan menjemputmu dan mengucapkan selamat tinggal. Maka Anda tidak lupa untuk memberi hormat dengan hati Anda. Sampai jumpa di sini besok. Dua anak laki-laki melambaikan tangan kepada anak laki-laki itu. Suatu siang saat makan siang di kantin perusahaan ada sedikit berita yang menarik perhatian saya. Setiap kali saya pertama kali menemukan sudut untuk berhenti sendiri, jauhi pekerjaan. Jauhi pertarungan sengit perusahaan. Anda hanya perlu melakukan pekerjaan Anda dengan baik, makan siang cepat untuk istirahat, tidak terlalu memperhatikan situasi di sekitarnya. Hanya saja berita hari ini sangat luar biasa. Surat lamaran terkait hati grup Anda terus melihat berita seperti itu.
Konten khusus Buletin Formulir Pendek Buletin salah satu dari Hati Group, dia juga putri satu-satunya presiden. Konfirmasi suara bertunangan dengan rekan Rai Group ini memberi dunia bisnis gelombang. Saat ini saham kedua perusahaan meningkat pesat. Dengarkan makanan yang Anda kunyah di mulut Anda. Tiba-tiba menjadi hambar-hambar, saya memiliki semacam rasa kehilangan yang tak terkatakan. Hati juga sakit tak terkendali. Tapi kau biarkan saja dan kemudian menipu diri sendiri. Seharusnya aku senang kamu menemukan kebahagiaan baru. Senang bisa bersama pria sepertimu. Anda tidak dapat memilikinya selamanya. Menikah selama lebih dari setahun. Kecuali senyuman. Saat-saat Anda tertawa. Tapi air mata perlahan menyapamu, aku belum pernah melihatmu tersenyum bahagia. Senyum yang berasal dari kebahagiaan sejati. Ini karena kau harus cukup gigih untuk mendapatkanku. Dan kemudian saya menyadari bahwa saya tidak bahagia. Dan ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak bahagia, maka sudah terlambat. Anda tidak hanya seorang gadis yang mencintaimu sendirian, Anda adalah seorang ibu. Hantu dalam darahmu, untungnya Anda masih memiliki beberapa darah. Benar-benar untukmu. Untuk membuat Anda tidak terlalu kesepian seiring bertambahnya usia itu, sebabnya saya mengatakan pada diri sendiri di hati saya, ketika Anda menemukan kebahagiaan baru, saya akan memberkati Anda. Berita yang disiarkan di TV6 masih mengudara sekarang. Seorang reporter sedang mewawancarai sebuah perusahaan super. Salam untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Kami meluangkan waktu hari ini untuk wawancara. Eksklusif. Orang yang diwawancara adalah seorang pria, sekitar 30 tahun. Lihat dia dengan lembut. Ada kualitas seorang pemimpin. Dia menertawakan reporter itu. Ya, tidak ada yang harus saya lakukan. Reporter itu melanjutkan wawancara profesionalnya. Kami baru-baru ini mendengar bahwa saya akan bersama Anda saat MOK Supergroup HT bertunangan. Saya tidak tahu apakah ini nyata atau tidak. Dia berkata, tentu saja itu benar. Reporter itu bergegas mencatat apa yang saya dengar. Kemudian terus bertanya, kami mengenal Anda sebagai Batu Giok. Saya memiliki seorang putra berusia lebih dari 3 tahun. Ketika kamu belum pernah menikah, kau tak keberatan dengan ini. Koran memang seperti itu. Selalu harus memburu berita dan mengungkapnya. Jadi mereka tidak akan mengabaikan berita apapun. Meski itu hanya rumor. CEO muda dengarkan rilis saya bertanya kepadanya tentang masalah sensitif itu. Aku tidak marah. Namun sebaliknya, dengan tenang ia menjawab, tentu saja saya tidak keberatan. Cinta itu jika sempit, itu sangat kecil. Tetapi jika Anda mengatakan itu besar, itu sangat besar. Cintaku padanya. Saya tidak bisa memberitahu Anda apakah itu besar atau kecil. Aku mencintainya, jadi aku akan mencintai anak-anaknya juga. Untuk semua orang, mungkin ini adalah proposal berusia sebat di televisi. Tapi dengan buku, aku tidak bisa mendengar sepatah kata pun di telingaku. Dia memiliki seorang putra berusia 3 tahun. Saat saya tiba-tiba tangan buram juga mendengung lebah putra berusia lebih dari 3 tahun. Tiba-tiba aku mengerti semuanya. Mengapa perutmu begitu besar? Tapi pengemudi Anda memiliki berat lebih dari 2 kilogram. Saya juga mengerti mengapa. Setiap kali dia pergi untuk USG, dia membuatnya menunggu di luar. Tidak suka ikutlah denganku seperti pasangan lainnya. Semua yang telah Anda atur sebelumnya. Saya mengerti segalanya. Katakanlah makan siang masih berlangsung. Dia mengemudi seperti orang gila langsung ke HT Corporation. Langsung ke ruangan tempat Anda dulu bekerja. Tidak perlu memberitahu penerimaan yang sangat dicegah oleh sekretaris. Terlepas dari semuanya, aku bergegas masuk ke kamar. Ketika saya melihat Anda, saya bertanya di mana Anda berada. Tapi Ngok telah membayangkan keadaan yang tak terhitung jumlahnya. Kau dan aku akan bertemu lagi. Bayangkan lebih dari 1000 pertanyaan. Aku akan memberitahumu dalam pertemuan ini. Tapi apa yang paling tidak Anda harapkan? Anda kehilangan kesabaran dan langsung masuk ke kamar saya seperti ini. Di mana orang selalu tenang dan tenang. Itu tidak benar. Segala sesuatu di dunia ini Anda semua dapat dengan tenang menghadapinya. Hanya hal-hal yang berhubungan denganmu. Kau berani membunuh seperti itu? Saat Batu Giok mencoba untuk tetap tenang, dia mengatakan kepada sekretaris bahwa dia bisa keluar. Ini kenalanmu.
Sekretaris takut pada bosnya karena membiarkan orang asing masuk ke dalam ruangan. Menggantikan kenalan bos berani bernafas lega segera meninggalkan kantor. Saat keluar, tutup pintu dengan hati-hati. Seiring berjalannya waktu, aku tidak bisa bersabar, saya ulangi lagi pertanyaannya. Di mana anakku? Dia tersenyum lirih, masih senyum itu, senyum yang biasa kulihat beberapa tahun lalu. Hanya saja itu sedikit berbeda. Karena kamu lebih cantik dari sebelumnya. Keindahan yang lembut dan penuh kasih tidak seperti Anda. Anda tidak tampak terkejut. Ini seperti Anda tahu segalanya sebelumnya. Aku selalu tahu kau datang ke sini. Dia bangkit dan meninggalkan kursinya. Pergi ke sofa untuk tamu. Duduklah dengan santai, kau tell me. Anda duduk. Mari kita bicara. Hatiku semakin bersemangat. Bagaimana aku bisa setenang dirimu? Anda tahu apa yang saya pikirkan sekarang? Anak Anda berusia lebih dari 3 tahun. Ayah sepertimu. Baru hari ini aku tahu keberadaanmu. Bagaimana Anda bisa tenang? Ai menjawab untuk membantu pergi bekerja, sehingga Anda bisa tetap tenang. Aku memintamu untuk duduk. Kata-katamu belum selesai seperti suara tinggi. Isi suaramu seolah-olah Anda ingin berteriak, bangunkan aku. Sebuah suara tidak terlalu keras, tapi itu cukup berat untuk mengejutkan Anda. Ini pertama kalinya kamu seperti ini. Aku tak pernah lihat, aku tahu aku salah dan aku takut melihatmu. Maafkan aku. Saya tidak peduli jika Anda duduk atau tidak. Dia menunjuk kembali ke dia duduk bersila, gerakan bor Thailand menuangkan air mengundang tamu seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Batu Giok telah banyak berubah hari ini. Bukan gadis lagi. Aku tahu bahwa mencintaimu adalah satu-satunya hal. Dia seorang CEO pengusaha muda, bakat seluruh perusahaan. Dia melihat suaranya yang lambat. Kami dulu sudah menikah. Jika mereka bercerai, mereka semua harus berpisah. Bahkan anak-anak, ini bisa dimengerti. Maksud Anda sangat jelas. Anda punya anak, Anda punya anak. Tapi aku tidak pernah tahu kau ada. Sebelum menonton berita hari ini, aku sungguh tidak tahu. Ada anak lain di dunia ini. Itu juga setengah darahmu. Aku merindukan ibuku. Jadi saya belum memberitahu Anda saya sedang mengandung anak kembar saya. Penulis tidak bisa mengatakan sepatah kata pun lagi. Pegang batunya dengan benar. Kenapa kau menjadi seperti ini hari ini? Atau ini adalah kepribadian asli Anda yang tanpa disadari kejam? Saya putus asa, biarkan aku melihatmu lagi. Maksud saya jelas. Aku tidak akan membiarkanmu menikah. Anda tidak berdaya. Anda tidak peduli. Berdasarkan di mana anak Anda tidak diterima, Anda adalah Anda berhak mengetahui keberadaan anak Anda. Jaga dia saat dia membutuhkanmu. Ruang waktu mengendap untuk suatu periode. Saya ingat hal penting untuk mengingatkan Anda. Aku akan memiliki keluarga baruku. Seperti yang kau prediksi. Saya mendengar berita itu, jadi saya datang ke sini. Tapi berita itu baru saja ditayangkan. Lebih dari 20 menit yang lalu, saya baru saja mendengar berita dan bergegas ke sini. Seiring berjalannya waktu, Ai juga berubah. Tapi kamu tetap sama, hanya anak Anda yang bisa membuat Anda tidak sabar. Dia menganggukkan kepalanya. Suami baru saya sangat menyukainya. Kalimat yang sangat lembut, tapi bagimu, ini pukulan fatal. Sukses menyentuh bahaya Anda. Itu membuatmu liar. Aku tak bisa tenang lagi. Kamu meninggikan suaramu. Tidak mungkin, itu anakku. Tidak mungkin kita memiliki lain selain saya. Jika Anda mau, tolong beri dia anak lagi. Kembalikan padaku. Obrolan tiba-tiba, dia tahu bagaimana menampar dengan kekuatan yang cukup untuk mencetak 5 jari ramping di wajah Anda. Dia menamparnya dan bertanya, kapan aku akan pernah melihatmu? Selesai menanyakan pertanyaan ini, berapa banyak baris yang dia coba bangun itu sudah lama runtuh. Citra wanita yang kuat. Aku tidak mencintaimu lagi, kembalikan padaku seorang gadis bernama Jul. 4 tahun yang lalu matamu berair sejak saat itu. Mengapa sudah bertahun-tahun, aku masih tidak bisa melihatmu di posisi lamamu? Aku tidak bisa melihat betapa kamu mencintaiku. Aku tidak tahu seberapa besar kamu mencintaiku. Tapi satu hal yang pasti, kau rela mengorbankan segalanya demi aku. Bahkan hidupku sendiri. Kau memang bodoh. Untuk pertama kalinya dia memanggil namanya. Ini memilukan.
Sebelumnya, apakah Anda melihatnya menangis atau bagaimana perasaannya? Aku juga belum pernah lihat. Matamu jernih, rasa sakit seperti ini. Aku punya firasat kamu kesakitan. Aku penasaran apa kesalahanku. Hanya saja kamu terluka. Hatimu ingin terbakar. Saya ingin memberikan tangan saya, menghapus air mata yang akan jatuh di lehernya. Tenangkan perasaanmu sedikit. Tapi tidak ada kemungkinan Anda telah meniupnya. Dia mencoba bertanya padanya dengan suara tenang. Kecuali anakmu, itu tidak penting lagi. Tapi dia juga anakku. Diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Lihat luka hatimu. Hatiku hanya berdenyut bergelombang begitu tajam sehingga sulit untuk bernafas. Aku mengerti setelah satu hal. Anak Anda adalah setengah dari darah Anda. Saya tidak mengerti perasaan itu betapa sakitnya saat melahirkan, tapi aku tetap mencintai bayi itu. Dan Anda pasti akan mencintai. Cinta lebih dari kamu. Saat Batu Giok terus berkata, tahukah kamu betapa sakitnya melahirkan? Tapi tetap saja tidak sesakit saya harus memberi Anda satu. Hari itu saya tahu saya hamil. Kamu bahagia seperti anak kecil. Anda tenggelam oleh kebahagiaan. Aku tidak peduli dengan akibatnya nanti. Pikiranmu hanya satu. Artinya, jika saat lahir sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda bersedia menggunakan hidup Anda sebagai imbalan atas dua nyawa. Dengan imbalan dua kata. Untuk menyebutmu, dia juga merindukan gadis kecilnya. Suaranya tercekat, ini darahku, tapi ini perutku. Kehilangan darah bisa ditularkan, tapi ususnya hilang. Apa yang saya butuhkan untuk kembali? Lebih dari 3 tahun ini, dia mengawasi 2 atau 3 anaknya setiap hari. Perhatikan anak Anda menjadi sedikit lebih besar, sedikit lebih tinggi. Melalui foto-foto mati aku bisa merasakannya, tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Betapa sakitnya itu kau tahu? Tidak, saya tidak bisa mengerti selamanya. Buku ini sama menyakitkannya dengan Anda. Sudah berapa lama kau berpikir kamu tidak mencintaiku lagi? Jati, pergilah. Tapi hari ini aku tahu kau masih mencintaiku. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu pergi hari itu? Kami masih sangat baik, tinggal beberapa hari lagi dan kau akan pulang. Aku akan menjaga ibumu dengan baik. Aku rela melepas harga diriku. Dia tersenyum masam, aku tidak mencintamu. Tapi aku hidup bersamamu karena tanggung jawab. Bagaimana bisa kau terus menyiksaku lagi? Kata-katamu membangunkanku. Memori tentang Van Bah, tiba-tiba malam aku mabuk 4 tahun lalu. Saya ingat apa yang saya katakan ketika saya mabuk malam itu. Betapa sakitnya kamu. Maafkan aku aku tahu ini sudah terlambat. Tapi aku benar-benar bersalah. Itu bukan aku. Saya minta maaf. Kamu benar. Kau salah sejak awal. Jika Anda membuat satu kesalahan, kesalahan Anda 10 kali lebih besar dari kesalahan Anda. Itu karena sikap keras kepalaku sendiri yang menyebabkan situasi saat ini. Ruang yang sunyi. Di atas ruang membangun cinta, 2 orang terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa satu sama lain. Karena kesalahan juga ada di cerita ini. Hanya kamu yang mencintaiku. Atau aku juga mencintaimu. Tak satu pun dari mereka dapat dikonfirmasi. Akhirnya, buku itu berbicara. Anda bersedia mundur. Kembalikan ibumu saat-saat damai. Maaf mengganggu Anda. Aku akan segera kembali. Dan kemudian tanpa menunggu Anda berbicara, Anda pergi. Saat pintu tertutup, air matanya kembali jatuh. Sudah hampir 4 tahun. Nyatanya, hanya kau yang mencintaiku seperti itu. Aku tidak punya perasaan apapun padamu, meski hanya pura-pura. Atau hatimu yang batu jati tidak mungkin untuk merasakan sedikit kehangatan cinta. Lebih dari tahun, lebih dari 1095 hari ini sangat singkat. Tapi ingatan tentang hewan pengerat orang sangat kurus, tidak ada kekuatan yang tersisa. Setiap malam sebelum tidur, lihatlah putramu. Tapi bawa semua dialogmu dari mata, 2 kelopak mata ke jembatan hidung lurus dan bibir tipis. Kia sedang tidur. Aku sangat merindukanmu. Ingat setiap bentuk, setiap gerakan, setiap tindakan. Aku ingat semua milikmu. Tapi ingat kemungkinan besar. Ini sedikit dari 2 orang yang terlibat. Bagian dari daging dan sumsum tulangmu. Apa yang dia lakukan sekarang? Apakah Anda tidur seperti Anda atau masih terjaga? Berkali-kali dalam mimpi, dia melihatnya menangis karena dia haus akan susu.
Mulutmu terus bertanya padamu, mengapa saya memilih Anda dua tanpa memilih Anda? Aku juga membutuhkanmu, Bu. Bu, itu adalah saat-saat setelah bangun tidur. Anda tidak ingin tidur lagi. Baik itu pukul 12:00 atau 2:00 atau 3:00 pagi. Dia menyalakan lampu dan menyiksa dirinya sendiri. Aku harus meminta maaf banyak padamu. Baru saja kembali dari rumah sakit selama beberapa hari. Beri Van Lam susu di satu sisi, dada sisi lain mengejan karena banyak susu. Air matanya mengalir panjang, air mata panas jatuh di kulit muda Van Lam. Anak laki-laki itu mendongak menatap ibunya seolah-olah seseorang telah menyulapnya. Anda pikir itu seperti seseorang melakukannya? Saya pikir akan menyenangkan memiliki anak perempuan di sini. Dia akan dibesarkan dengan susumu. Akan breastfeed ini bukan susu tinggi lemak. Tapi kamu tidak bisa kembali ke kepalamu, aku tidak bisa tidak memberimu seorang anak. 2 hari kemudian, tepat jam 16:30, sekretarisnya mengumumkan kakakmu datang menemuimu tempo hari. Apakah Anda akan membiarkan dia masuk? Biarkan saja dia masuk. Ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, sekretaris itu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apa hubungannya orang itu dengan CEO? Aku sering datang menemuimu. Aku membawa seorang anak hari ini. Ketika ketukan pintu terdengar seperti batu giok mengucapkan kalimat silakan masuk seperti biasa. Tapi pintunya baru saja terbuka. Benda kecil setinggi paha seseorang aku berlari ke tempatmu duduk. Memeluknya dengan keras, ibu. Ibu, saat giok gemetar anak putrinya, aku segera mengangkatnya dan memeluknya. Pada saat itu, Anda tidak tahu harus berkata apa. Tanyakan kepada anak Anda bagaimana keadaannya. Aku hanya memelukmu erat-erat. Mulut terus berkata, ini dia. Sehari setelah Anda kembali dari perusahaan Anda, aku sudah banyak berpikir. Siang hari ini saya tiba-tiba menelpon guru saya. Silakan transfer telepon ke putri Anda. Ayah, ini aku. Suaranya jernih seperti biasanya. Anak perempuanku, apakah kamu sudah makan nasi? Sudah siang begini. Dia pasti diberi makan saat TK. Tapi aku ingin memastikan lagi. Saya makan terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, 8-8. Dia bangga menunjukkan itu padamu. Aku menghela nafas sedikit tapi sangat ringan. Saya tidak ingin putri Anda mengetahuinya. Kamu baik, Baby Ba berkata. Apakah kamu ingin pergi menemuiku? Kudengar dari ibunya, dia menangis. Dari isakanmu membuat ususku sakit, aku tidak ingin melihat ibuku. Selama 1 menit dia mencoba berhenti menangis. Aku bertanya, tapi suaraku masih tercekat. Ayah, aku punya ibu. Ini seperti seseorang melemparkan gunung es ke wajahmu. Di tengah dingin yang membekukan, apa yang baru saja dikatakan putramu? Kenapa dia tidak punya ibu? Siapa bilang kamu tidak punya ibu? Baru saja berfoto dengan Ba. Aku meninggalkannya di kamar sebagai ibumu. Ibu dalam perjalanan bisnis, kau banyak bicara padaku dan aku lupa. Maksudku, dia tidak pernah bertanya padaku sebelumnya. Tentu saja kamu. Saya tidak bisa memberitahu Anda bahwa pasangan itu bercerai. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ibunya belum kembali dari perjalanan bisnis. Aku ingin menunggumu dewasa. Kemampuan orang dewasa untuk memahami masalah yang kompleks aku akan beritahu nanti. Tapi sepertinya dia mendengar sesuatu. Anda adalah pengemudinya. Jika kamu tidak percaya sepulang sekolah sore ini, bisakah saya membawa Anda untuk melihat Anda? Dia menangis sekarang. 03. Aku tidak pernah menipumu. Bahwa saya tidak percaya pada Basoko seorang sandera. Lalu dia seperti berteriak, aku akan menemuimu. Aku melihat ibuku saling merangkul bahagia. Aku hanya merasakan hidupku. Saya akhirnya melakukan satu hal dengan benar. Aku sudah berpikir keras selama 2 hari. Karena ego saya terlalu besar. Bahwa saya tidak mengenali perasaan saya. Putri Anda harus jauh dari ibunya sejak lahir. Putramu tidak bisa bersamamu. 3 tahun sudah cukup bagi kalian berdua untuk menangis. Aku khawatir mereka akan menangis selamanya. Dia berhenti menangis dan menatap gadis kecil itu lekat-lekat. Dia benar-benar sepertimu. Ini seperti versi miniatur Anda. Dia gemuk dan imut seperti bidadari. Terima kasih telah merawatnya dengan baik. Ingat apa yang penting. Keluarkan ponsel Anda dan hubungi pengemudi. Kau pergi ke taman kanak-kanak untuk menjemput Van Lam dari perusahaan Comai.
Makan malam santai di restoran kecil, tidak ada kemewahan yang boros, tapi itu sudah menjadi impian keluarga selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun menderita, mereka baru menyadari nilai sebenarnya dari keluarga. Anda memberi makan pikiran Anda seperti sepotong nasi. Biarkan dia protes. Bu, aku bisa memakannya sendiri. Mengapa Anda tidak membiarkan saya memberi makan Anda? Aku tidak benar-benar membutuhkan saus. Suaramu sangat sedih. Siapa bilang dia tidak tahan melihat ibunya sedih? 2 atau 3 orang tidak makan. Aku terus menatapmu. Ini seperti ibu dan anakmu mengambil alih televisi. Biarkan ketiga anak Anda muncul bahkan selama beberapa detik. Saat pikiran yang baik mengingatkan beberapa kalimat Van Lam, kamu juga makan ba. Makanan cepat saji terlambat sekarang. Aku hanya tertawa. Tapi Lin angkat bicara. Kalian berdua bukan saudaraku, kamu adalah saudaraku. Tidak begitu terakhir kali, tapi tidak perlu menyembunyikannya sekarang. Mengapa Anda membiarkan saudara perempuan Anda menelpon Anda? Sama seperti sebelumnya. Gadis kecil itu menatap ibunya. Benar, panggil aku. Aku mencintaimu. Kamu dua. Kemudian dia bertanya-tanya apakah dia sudah mengenalku sejak lama. Van Lam bilang, kau mengenalku saat aku pergi ke sekolah untuk melindungimu. Jangan biarkan siapapun menggertak Anda. Buku itu sekarang sudah siap. Tidak ada kebetulan Dira. Semuanya diatur olehmu. Hanya kamu yang begitu bodoh. Anak saya tanpa menyadarinya. Berkali-kali dia bahkan datang ke rumah untuk bermain. Anda bahkan tidak pernah menahannya. Untuk makan sekarang, lihat lebih dekat dan Anda bisa melihat. Dia sangat mirip denganmu. Hanya kepribadian yang jauh lebih hangat darimu. Seluruh keluarga sedang bersenang-senang. Kemudian dari pintu datang beberapa pria dan wanita. Ketika Anda sampai di tempat Anda duduk, pria kia itu angkat bicara. Tunanganmu sedang makan bersama mantan suaminya. Aku iri. Karena Jill juga senang menjawab pertanyaan. Bagaimana dengan tunanganku? Tidak. Kau mengajak pacarmu makan malam. Aku juga iri. Baru sekarang kamu sadar Kia adalah Kourai grup wanita yang berjalan di sebelah mencubit tangannya. Kalian terus bercanda seperti ini. Aku cemburu. Dia tertawa terbahak-bahak. Istri saya tahu betapa cemburunya dia. Kau tak baik untuk perkembangan anakmu. Kehidupan wanita itu tampak begitu merajuk sehingga dia tidak peduli lagi. Pada saat ini, seolah-olah Ngok telah berdamai. Oke, teman-teman, begitu saja. Baunya seperti waktu makan malam. Ayo pergi bersama keluargaku. Aku mengundangmu hari ini. Kotoran bas terus berputar dan mereka tidak mengerti hal sialan itu. Ketika kami berdua duduk di meja seperti Ngok baru memperkenalkan Tiu, ini suami dan anak-anakku. Lalu dia berbalik untuk berkata, ini adikku dan aku akan menikah. Kau pasti sudah lihat berita, bukan? 10 malam. Di sebuah rumah, kami memiliki keluarga kecil yang terdiri dari 4 orang. Bersama di tempat tidur setinggi 6 kaki. 2 orang di tengah sedang tidur. 2 orang dewasa menjadi 2. Sisi tidak bisa tidur ini setelah makan malam. Kedua anak itu bersikeras untuk tidur dengan ibu dan ayah mereka. Beberapa keluarga terlalu mencintaimu. Bahkan jika Anda malu, Anda harus menerimanya. Apa ceritamu? Di kesunyian malam suaramu sangat pelan hingga membuatmu menangis. Mari kita bermain bersama. Samar-samar kau menjelaskan itu. Faktanya, dalam 4 tahun aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Mereka mengatakan bahwa wajah akan dipotong. Tapi Anda merasa tidak benar. Itu salah karena tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjauh dari Anda. Cintamu padaku tidak pernah berubah. Anda dan saya semuanya akrab. Bisnis jangka panjang bersama untuk membuat drama, bahkan berita itu palsu. Untungnya, Ben juga teman dekat kalian berdua. Selalu dukung jati permainan Anda sukses besar. Berhasil menarik AI itu kembali kepada Anda, biarkan putra Anda memiliki 3. Biarkan dia tinggal bersama putrinya setiap hari. Penggemar Bak Duong pegang tangan rampingmu, maafkan aku. Aku salah. Aku beruntung karena bagaimanapun aku masih di sana menunggumu 4 tahun sebagai imbalan atas cintaku. Saya merasa sangat bersalah. Dia dengan lembut membelai tangannya. Jika Anda memiliki kebahagiaan baru, apakah itu seluruh hidupku? Apa kau akan selalu hidup dalam penyesalan? Anda tahu di mana menemukan seorang wanita yang sepenuh hati.
Mencintaimu seperti itu mungkin tidak ada yang tahu bahwa sehari sebelum aku jatuh cinta padamu, saya mencintai gadis itu selalu mengenakan gaun putih bersih. Tapi aku takut menjadi miskin. Lakukan apa yang pantas Anda dapatkan. Baru kemudian Ba memaksanya untuk menikah karena harga diri seorang pria. Aku jijik padamu untuk melepaskannya. Apa yang tidak saya duga adalah sampai akhir aku masih tidak bisa mengendalikan diriku sendiri tinggalkan benih untukmu. Saya membawa dua makhluk cantik ini. Apakah Anda merasa sesak berbaring seperti ini? Pagi baru kabur Anda dan saya telah mendengar tangisan seorang anak. Ibu dan ayah selingkuh, ibu bilang tidur dengan kami. Pergi ke ruangan lain. Seolah Jiok itu belum bangun. Tapi cepat pakai baju serius lagi keluar kamar pikiran Anda sudah habis. Jadilah baik dan menangislah. Dia menghapus air matanya tapi ulangi apa yang baru saja saya katakan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Anda. Jadi kamu pergi keluar. Karena kalian mengambil semua ruang tidur ayahku. Saya jatuh ke tanah dan tidak punya tempat untuk tidur. Dia benar-benar berhenti menangis sekarang. Aku tidak pernah berbohong padamu. Van Lam melihat semuanya. Tapi kamu tidak bilang remaja kosmetologis Balais kemarin, Anda dengan jelas melihat ibumu meninggalkan ruangan. Aku baru saja pulang kerja suatu hari mencarimu. Aku merindukan dua gadis yang menungguku di ruang tamu. Ba, dia memeluknya dan dia sedikit kewalahan. Jadi dia mendorongnya dengan lembut. Apa yang kamu lakukan? Aku memeluknya lebih erat lagi. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda menderita hemofilia? Jika Anda tidak tahu, ada persiapan. Apakah kedua anakmu yatim piatu? Beberapa bulan yang lalu, saya menginginkan anak lagi. Kamu pun mengangguk setuju. Seberapa besar cintamu? Aku bisa berkorban banyak untukmu. Kau tahu, mungkin seseorang memberitahumu sesuatu. Memutuskan untuk memiliki bayi untuk Anda berjanji pada diri sendiri hati Anda. Jika saya bisa aman, aku akan meninggalkanmu untuk aku punya waktu untuk memikirkan kembali perasaanku. Dia memeluknya dengan lembut mengelus punggungnya, tidak heran semuanya berakhir dan saya masih sehat. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya jika pada saat itu aku melihatmu dalam-dalam. Tidak akan ada lagi kelahiran. 2 sudah cukup, maaf. Selama kamu tahu kamu bahagia, jangan menyesal. Saya tidak ingin mendengar maaf. Aku akan mencintaimu nanti dan lebih mencintaimu. Kau tahu, sepanjang hidupku, aku hanya memilikimu sebagai istriku. Saya hanya mencintai satu istri. Ini bukan tentang tanggung jawab, ini bukan tentang paksaan. Saya suka menulis.